Allah kembali pertemukan kita salah satu majelis ilmu dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang rakaiz fi tarbiyatil abna atau pilar-pilar pendidikan anak. Sudah beberapa poin yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara perkara-perkara penting atau pilar-pilar penting di dalam melahirkan generasi yang soleh dan solihah, itu yang pertama hendaknya diperhatikan adalah ikhtiyaruz zaujah as-salihah, mencari ibu yang solihah untuk anak-anak kita. Dan sebaliknya bagi wanita, ya tentu mencari pasangan hidup yang saleh. Siapa yang akan dia pilih sebagai suami, hendaknya seorang lelaki yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah ad-du'a, yaitu berdoa memohon kepada Allah. Maka kita dapati banyak doa-doa di dalam Al-Quran yang isinya adalah berupa permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan dzurriyyah atau anak-anak keturunan yang baik, yang menjadi penyejuk mata dan penawar hati kita. Para nabi berdoa dengan doa tersebut, demikian juga ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba pilihan Allah, mereka juga berdoa dengan permohonan yang meminta kepada Allah agar diberikan kepada mereka pasangan hidup dan anak-anak yang menyejukkan mereka, anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang juga tidak kalah penting, poin ketiga adalah ikhtiyarul asma at-tayyibah, memilihkan nama-nama yang baik untuk anak kita. Jadi ketika kita sebagai orang tua hendak memberikan nama untuk anak kita, maka pelajari dulu apa makna ya di balik nama yang akan kita berikan itu. Orang-orang Arab dahulu mengatakan likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang itu mendapatkan bagian dari namanya. Artinya ketika nama itu baik, mengandung kebaikan, maka mudah-mudahan ini memberikan pengaruh kepada anak tersebut menjadi anak yang baik, tabiatnya saleh, sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan sebaliknya ketika kita memberi nama yang buruk untuk anak kita, kemudian ia dipanggil pula dengan laqab-laqab atau sebutan yang buruk, maka ya khawatir itu menjadi melekat pada tabiat anak yang dipanggil dengan nama yang buruk tadi. Tentu yang paling rugi adalah orang tuanya sendiri. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, memberikan contoh-contoh nama yang nama itu ada keterkaitan dengan bentuk ta'abud, dengan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya di antara nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah artinya hambanya Allah, Abdurrahman hamba Ar-Rahman yang juga merupakan salah satu di antara nama-nama Allah. Jadi ketika dia dipanggil Abdullah, Abdurrahman, artinya wahai hambanya Allah, wahai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan ya, tujuan atau cita-cita yang baik dari orang tuanya tersebut dikabulkan oleh Allah, sehingga anak tersebut betul-betul menjadi hamba Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan perkara yang keempat yang juga sangat penting di dalam tarbiyatul aulad
atau tarbiyatul abna di dalam mendidik anak-anak kita adalah al-adl, sifat adil. Artinya orang tua wajib untuk memperlakukan anaknya itu dengan adil, tidak dibeda-bedakan. Semuanya harus diberikan kasih sayang. Demikian juga di dalam masalah pemberian antara anak yang satu dengan yang lain, itu hendaknya diberikan dengan pemberian yang sama atau tidak terlalu menonjol kalaupun berbeda. Ini adil. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala, inna minar rakaiz al-azimah fi tarbiyatil abna. Sesungguhnya di antara pilar-pilar yang agung, perkara-perkara yang sangat penting di dalam pendidikan anak-anak adalah al-adla bainahum. Orang tua hendaknya bersikap adil di antara anak-anak tersebut. Ya, jangan yang satu sangat disayangi, yang lainnya tidak diberikan perhatian. Ya. Atau yang banyak diberikan perhatian. Punya 5 anak, yang 4 diperhatikan, yang 1 ya tidak diperhatikan. Maka ini adalah perbuatan yang termasuk akan menyebabkan anak-anaknya durhaka kepadanya. Jadi al-adla bainahum, bersikap adil di antara mereka, wal bu'da 'anil jawri wal haid wadh-dhulmi. Bersikap adil dan menjauhi al-jawr, sikap lalim. Demikian juga sikap sewenang-wenang. Jangan mentang-mentangkan anak saya ini, terserah saya. Juga adzulmu, kedzaliman, ini harus betul-betul kita hindarkan. Fa innal abba idza lam ya'dil baina abnaihi, karena sesungguhnya apabila seorang ayah itu tidak adil di antara anak-anaknya, aujada bainahumul adawata wat tahasuda wat tabaghud. Sikap ketidakadilan ini akan menimbulkan atau memunculkan di antara anak-anaknya al-adawah, permusuhan, tahasud, ya, saling hasad, iri, wattabagud, saling membenci. Ini yang akan terjadi. Ya. Wa amma in harasa 'alal 'adli bainahum. Tapi ketika kita sebaliknya bersikap, berusaha seadil mungkin, bahkan walaupun itu anak masih kecil, jangan sampai terlupa bahwasanya mereka juga ya punya perasaan. Kalau perlu ya kita jelaskan kenapa abangnya dikasih seperti ini, kenapa adiknya ya diberi sesuatu sedangkan dia tidak. Ini adalah usaha untuk ya betul-betul melakukan keadilan di antara anak-anak. Dan ketika ini dilakukan, kana dzalika min a'dhami asbabi tawadhihim wa mahabbatihim wa birrihim lahu. Ketika kita bersikap adil, bersikap baik kepada semua anak, tidak kita beda-bedakan, maka sikap seperti ini akan menjadi salah satu sebab yang paling agung yang menyebabkan anak-anak kita itu saling mencintai. Mereka saling menyayangi, mereka saling mendukung, sekaligus mereka akan bersama-sama semuanya berbakti kepada orang tua. Ketika adil, anak-anaknya akur, rukun, ya mereka saling membela, mereka saling mencintai, dan mereka akan sama-sama berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya, ketika itu tidak dilakukan, ya, yang satu dilebihkan dibanding yang lainnya, maka sesama anak-anak itu akan ada tahasud, saling hasad, saling benci. Ya, terkadang orang tuanya hidup pun sudah mereka nampakkan
Apalagi ketika orang tuanya sudah mulai berumur, sudah lemah, anak-anaknya ya, sudah besar-besar, kadang sudah berumah tangga, mereka justru ribut. Yang rugi orang tuanya sendiri. Nah, kenapa mereka sampai seperti itu? Tidak lain, seringnya juga adalah karena orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya. Anaknya saling membenci, anaknya tidak rukun, dan mereka ujung-ujungnya sama-sama durhaka kepada kita. Ya. Bahkan dari 5 orang, misalnya 1 yang kita lebihkan dari yang lain, ya, tapi nanti bisa malah ke-5-5-nya menjadi yang durhaka, termasuk yang kita lebihkan pun. Ketika tidak adil di dalam mendidik atau menyayangi mereka. Wa qad jaa'a fi sahih al-Bukhari 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dan telah datang di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai keduanya, Nu'man dan ayahnya. Ya, karena Nu'man dan ayahnya dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya beriman kepada Nabi. Demikian juga ibunya beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu anhuma. Apa kata Nu'man? Anna abahu nahilahu ardon. Pernah suatu ketika ayahnya memberikan hadiah kepada Nu'man tanah, sepetak tanah. Jadi ya, siapa ayahnya Nu'man? Hah? Bashir. Ayah Nu'man bin Bashir ya Bashir. Wa anna walidatahu talabat min abi. Ketika sang ayah ya Bashir ini hendak memberikan hadiah sepetak tanah itu kepada Nu'man, walidatuhu, ibunya. Siapa nama ibunya Nu'man? Ya. Ummu Nu'man. Ya kan? Ibunya Nu'man namanya Ummu Nu'man. Amrah bintu Rawahah. Ya. Jadi ibunya Nu'man itu Amrah bintu Rawahah, saudari dari Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah ini paman dari Nu'man bin Bashir. Jadi ibunya yang merupakan saudari dari Abdullah bin Rawahah juga seorang muslimah yang taat. Ya, talabat min abihi ayyushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Ibunya meminta kepada suami yaitu Bashir agar suaminya ini mendatangi Nabi, kemudian meminta agar Nabi menjadi saksi pemberian Bashir kepada anaknya ini. Kan anaknya itu banyak yang dikasih Nu'man gitu. Jadi kata istrinya supaya nggak ribut nanti, ya, minta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi saksi. Kalau Nabi mau jadi saksi, ya, pertama berarti apa yang engkau lakukan tidak menyalahi syariat. Kemudian yang kedua, ya saudara-saudaranya si Nu'man nanti nggak bakal berani nuntut macam-macam. Maka atas saran istrinya ini, ya, sang suami datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, ketika dia sudah datang kepada Nabi lalu menceritakan duduk masalahnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam pun berkata kepadanya, a'taita sa'ira waladika misla hadza. Wahai Bashir,
apakah engkau berikan ya kepada anak-anakmu yang lain juga ya tanah seperti itu, atau hartamu yang senilai dengan tanah yang engkau berikan kepada Nu'man. Ya. Nu'man engkau beri sepetak tanah itu, yang lain dikasih tanah seluas itu tidak, atau engkau kasih hartamu yang lain yang nilainya sama dengan tanah itu. Ya. Maka apa jawaban Bashir? La, tidak wahai Rasul. Saya cuma ngasih sama Nu'man saja. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah ya, kepada anak-anak kalian. Artinya Nabi tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Bashir. Tidak setuju Bashir hanya memberikan hadiah kepada Nu'man. Maka karena Nabi, fattaqullah, bertakwalah ya, kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana di awal kita sebutkan. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan Nabi SAW mengatakan kepada Bashir, inna libanika alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Hai Bashir, sesungguhnya anak-anakmu itu memiliki hak agar engkau perlakukan mereka dengan adil. Di dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, la ashhadu alal jawr, atau la ashhadu ala jawrin. Aku tidak akan bersaksi di atas tindakan yang lalim. Wa fi riwayatin inda Muslim, di dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bashir, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa. Wahai Bashir, anakmu itu banyak, bukan cuma Nu'man. Apakah engkau menginginkan semua anak-anakmu itu berbakti kepadamu semuanya? Maka kata Nu'man, bala ya Rasulullah, tentu saja saya ingin semua anak ya berbakti. Maka apa kata Nabi? Fala idan, kalau memang begitu maka jangan engkau lanjutkan ya niatmu ini. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau enggak, jangan engkau kasih. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya, ketika mengomentari kisah ini, diriwayatkan Bukhari dengan berbagai lafaz, diriwayatkan Ahmad dengan lafaz yang lain ya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, lafaznya beda lagi. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, di situ disebutkan i'dilu baina auladikum, hendaklah kalian adil kepada anak-anak kalian. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ikhtilaful alfaz fi hadhihi al-qissah al-wahidah yarji ila makna wahid. Berbeda-bedanya lafaz, ada lafaznya berbuat adillah kalian kepada anak kalian, ada lafaznya hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah, ada lafaznya la ushidu ala jaurin, aku tidak ingin bersaksi di atas kelaliman, atau lafaz-lafaz yang lain. Padahal kisahnya satu, kisahnya Nu'man mau diberi hadiah tanah oleh ayahnya Bashir. Tapi kenapa para ulama berbeda-beda lafaznya? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, walaupun ini lafaznya
ikhtilaf, saling berbeda satu dengan yang lain, tapi semuanya itu adalah al-qissatul wahidah, kisahnya satu, yarji ila maknan wahid, yang itu kembali kepada satu makna saja. Ya. Apa maknanya? Wujubut taswiyah fi atiyatil aulad, wajib untuk sama di dalam pemberian kepada anak. Wajib untuk sama di dalam pemberian kepada anak. Di dalam masalah pemberian ini ada sedikit khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau anak laki-laki yaitu boleh diberi lebih banyak dari anak perempuan, 2 kali lipat. Kalau anak perempuan dikasih 2, laki-laki dikasih 4. Anak perempuan dikasih 5, yang laki-laki boleh dikasih 10. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian bahwasannya adzakar, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Maka sebagian ulama mengatakan boleh ke anak laki. Kalau mau ngasih ke anak, kasih semuanya. Ya. Yang laki dikasih 2 kali lipat boleh. Tapi kalau cuma laki saja dikasih 1, yang perempuan enggak, ya enggak boleh. 0 mau dikali 1000 juga tetap 0. Gitu. Tapi kalau laki-laki dikasih 2, perempuan 1, berarti laki-laki 2 kali lipat. Gitu. Yang laki-laki dikasih 5, yang perempuan dikasih 2 atau 3 boleh. Karena laki-laki 2 kali lipat. Tapi kalau yang laki-laki saja yang dikasih 1, yang perempuan yang nggak dikasih, ya nggak boleh. Walaupun cuma beda 1, tapi beda. Nggak nyampe setengah. 0 itu yang nggak nyampe sepersekian. Ini kata sebagian ulama boleh, walaupun nggak sama, tapi sama-sama dikasih. Laki-laki lebih banyak. Ya, tetapi ya, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah kalau orang tua memberi, baik anak laki-laki dan perempuan, ketika orang tuanya hidup lalu memberikan kepada mereka, hendaknya sama. Dan hadis An-Nu'man bin Bashir ini menjadi dalil akan hal itu. Adapun firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, yang Allah wasiatkan kepada kalian adalah memberikan anak laki-laki itu 2 kali lipat anak perempuan, itu untuk waris. Ya. Kalau orang tua sudah meninggal, peninggalannya dibagi. Nah, yang laki-laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Ya, kebun sawitnya 10 hektar, laki-laki 1, perempuannya 3, sudah berarti dibagi 5. Ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya, 10 bagi 5, 2 hektar. Dikali 2 untuk laki-laki 4 hektar, yang perempuan 2 hektar 1 orang. Ini waris. Tapi ketika orang tua dalam kondisi hidup, kondisi sehat, ketika memberikan kepada anak yang 1 dikasih kebun, yang lain juga harus dikasih, entah kebun atau harta yang lain yang senilai dengan itu, supaya tidak ada hasad. Ya. Yang 1 dikasih mobil, yang 1 ya mungkin dikasih tanah, ya, yang nilainya mirip. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Katakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar, fahadha tahdhirun minal haifi wa dhulmi bainal aulad. Maka kisah An-Nu'man bin Bashir ini merupakan tahdzir, merupakan peringatan yang keras dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, agar orang tua itu tidak melakukan kelaliman, kesewenang-wenangan, dan juga kedzaliman di antara anak. Ya. Wa bayanun lima yuwarrisuhu minal uquqi wa adamil bir. Dan
Hadis tersebut juga menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwasannya ya, perbuatan lalim tidak adil tadi akan mewariskan al-uquq, mewariskan kedurhakaan dari anak-anak kita. Wa adamil bir, kalaupun anak itu ya, hormat kepada orang tuanya, ya, mungkin akan berkurang albir, ke baktinya, bakti kepada orang tuanya yang akan berkurang karena dia merasa dibedakan. Wattaqatu wattahajuri bainal ikhwan, dan dampak lainnya adalah akan terjadinya taqatu, saling memutus, tahajur, saling mendiamkan di antara saudara. Jadi ketika saudaranya ini mendapat musibah, ya akan didiamkan. Cuma dia yang disayang sama bapak kita, biarin aja. Nah, yang seperti ini yang tidak diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi tolak itu permintaan Bashir. Saya enggak mau menjadi saksi di atas kezaliman. Ya. Bertakwalah engkau kepada Allah, beradil, bersikaplah adil kepada anak-anakmu. Ya. Maka ini jelas. Ya. Agar orang tua itu memberikan pemberian yang sama kepada anak-anak untuk sesuatu yang memang memiliki nilai dan jelas. Kalau dalam sehari-hari anaknya sekolah, yang satu SMA, yang satu SD, beda uang jajan, tentu itu sesuatu yang dimaklumi. Ya, yang kebutuhannya juga berbeda. Dan anak-anak juga paham. Nggak paham tinggal dijelaskan. Ya. Tapi kalau mereka sudah besar-besar, yang satu kita kasih rumah, yang lain nggak dikasih apa-apa, ya akan timbul hasadnya, akan timbul kebenciannya kepada saudaranya, dan akan timbul ya, rasa penentangan kepada keputusan orang tuanya. Paling tidak sikap takzim, sikap hormat, ya. Kemudian bakti kepada orang tua itu akan berkurang, kalaupun sang anak tidak sampai durhaka. Taib. Jadi ini perkara yang keempat, yaitu bersikap adil di antara anak-anak kita. Kemudian yang kelima, perkara yang juga sangat penting di dalam tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak kita, yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua adalah ar-rifqu war-rahmah. Memiliki sikap murah hati dan penuh kasih sayang. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, ar-rifqu wal lutfu bihim wa muamalatuhum birrahmati wal ihsan. Wa min raqaiz tarbiyatil abna, di antara perkara-perkara yang menjadi pilar penting di dalam pendidikan anak adalah ar-rifqu wal lutfu bihim. Bersikap murah hati dan penuh kasih sayang kepada anak-anak. Wa muamalatuhum birrahmati wal ihsan. Bergaul dengan anak-anak kita dengan kasih sayang dan kebaikan. Wal hadru wal bu'du anil ghildah wasyiddah wal jafa. Dan hendaknya orang tua menjauhi dan berhati-hati dari sikap ghildah, kejam. Asyiddah, keras. Wal jafa, antipati, tidak mau tahu terkadang dengan masalah anak. Kalau anak salah, terkadang nggak mau didengar kenapa kesalahan itu, langsung main pukul. Jadi kata saya, tidak begitu seharusnya orang tua. Tidak boleh ghildah ke anak sendiri, kejam.
Kalau ngajarin anak orang di sekolah bisa lembut. Ngajarin anak sendiri, ya, sering yang terjadinya ya, hajar menghajar, bukan belajar mengajar. Nah, ini ada yang salah nih berarti. Jadi ghilzah, sikap kejam, syiddah, keras, ya, ini hendaknya dihindari. Dan tentu ini beda dengan sikap tegas. Ya. Kalau tegas ya perlu ya, disiplin. Tapi keras, kemudian al-jafa, ya, tidak mau tahu ya kenapa anak berbuat seperti itu, misalnya ketika dia melakukan kesalahan. Maka ini adalah sikap yang buruk dari orang tua. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena sesungguhnya ar-rifqa, ya, sikap kelembutan, ya, tidaklah itu ada dalam sesuatu melainkan dia pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Kita ngajari anak itu adalah kebaikan, ngajari ngaji, ngajari sholat, ngajari doa, kebaikan. Lalu dihiasi dengan kelembutan, maka ya, tarbiyah pengajaran itu semakin baik. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kebaikan. Menyuruh orang sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran, ya, adalah kebaikan. Dan akan semakin baik ketika dihiasi dengan sifat lemah lembut. Ya. Jadi dengan lemah lembut mengajak, dengan lemah lembut ketika melarang sesuatu, ini akan menjadi lebih baik. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan ketika kelemah lembutan ini tidak ada dalam sesuatu, maka akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi ya rusak, menjadi berkurang nilainya. Niatnya bagus ngajak orang sholat, tapi cara yang tidak baik, cara yang kasar, ini justru membuat orang bukan sekedar tidak sholat, bahkan bisa membenci sholat itu sendiri. Orang sholat kok ya, kasar begitu. Ini yang dikhawatirkan akan terjadi. Ya, maka kelemah lembutan itu didahulukan. Setelah lemah lembut, ya, kemudian ternyata salah. Kalau memang harus dihukum ya dihukum. Kalau memang harus dipukul ya Nabi juga membolehkan. Ya. Seperti apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun, maksudnya diberikan perintah diajarkan lebih serius. Ya dari 3 tahun, dari 4 tahun diajak sholat, ya, dicontohkan. Itu adalah hal yang baik supaya mereka sudah terbiasa. Ya. Tapi kalau nggak mau, ya nggak usah dimarahin. 4 tahun, 5 tahun nggak sholat, nggak usah dimarahin. Mau, alhamdulillah. Ya. Tidak mau, ya, diajak bagaimana dengan cara yang baik. Tapi ketika 7 tahun harus mulai serius nih orang tua dengan masalah sholat anak-anaknya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wadribuhum 'alaiha. Sudah 7 tahun diingetin, diajarin. Ketika sudah 10 tahun masih lalai dari sholat, wadribuhum 'alaiha, pukul. Ya. Pukul mereka. Artinya, ya dibolehkan sikap tegas, sikap menghukum. Ya. Hanya saja sebelum menghukum ya dipastikan anak itu salah. Ya. Memang layak untuk dihukum. Karena sebagian orang tua terkadang melihat kesalahan tanpa bertanya apa sebabnya, langsung menghukum anaknya.
Dia kira itu ya bagus, supaya anaknya terdidik, supaya anaknya bisa mengambil pelajaran. Tapi ketika itu salah hukumannya, ya, dia tidak mau mencari tahu kenapa anaknya berbuat seperti itu. Ya sulit bagi anak untuk berubah. Maka harus jelas, kenapa kamu begini, kenapa begitu. Dengan kelemah lembutan. Kalau memang sudah sampai tahu, wah ternyata memang anaknya ini salah, jelaskan kepada dia perbuatannya itu salah, ya, dan kesalahannya itu harus dihukum, ya dihukum, silakan. Ini kadang anak, ya, jatuhin gelas, ya pecah, emang kesalahan, tapi kita aja yang tua kadang ya mecahin gelas juga, gitu. Apalagi anak-anak. Cuma terkadang sebagian orang tua ya, tanpa mau tahu langsung mukul anaknya. Maka ini adalah sikap yang tidak bijak dari orang tua. Maka kata Syekh, wa hadhihi rahmah wa rifqu yajibu an tabda ma'al aulad mundu sigharihim wa nu'umati adfarihim. Hendaknya kelemah lembutan, ya, kasih sayang di dalam mendidik anak-anak itu sudah kita mulai sejak mereka sangat kecil, ya. Mundu sigharihim, ketika mereka kecil, wa nu'umati adfarihim, ketika mereka sangat muda, ketika baru tumbuh kukunya. Arti nu'umati adfarihim itu artinya ketika mereka sangat kecil, ya dari bayi dibiasakan kelemah lembutan. Jangan kita bentak-bentak istri di depan bayi, di depan anak kita. Kita mungkin ngerasa bayi gak ada pengaruh, gak paham apa yang kita ucapkan. Menurut kita begitu. Tapi itu apalagi kalau sering akan berbekas pada hatinya, ya mengganggu ya pikirannya. Bahkan para ahli menyebutkan apa-apa yang dilakukan oleh sang ibu ketika dia mengandung juga berpengaruh kepada bayinya. Ketika ibunya diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya, sedih, stres ketika ngandung bayi, ya, maka nggak perlu heran ketika bayi itu menjadi anak yang sensitif, anak yang juga mudah marah, anak yang juga minder, anak yang ada masalah pada mentalnya. Oleh karena itu, ya kelemah lembutan dibiasakan di depan anak-anak kita, ya bahkan walaupun ya ketika mereka masih kecil sekalipun. Ya. Kalau berantem sama istri jangan di depan anak. Istri juga jangan bentak-bentak suami. Karena secara tidak langsung dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak bersikap hormat kepada ayahnya. Mengajarkan kepada anak-anak wanitanya untuk juga nantinya durhaka kepada suaminya ketika mereka telah menikah nantinya. Ya. Oleh karena itu, ya, suami istri harus bijak sebagai orang tua. Bahkan walaupun mereka ada masalah, ya anak itu tidak dilibatkan. Karena terkadang ya, sebagian orang punya masalah dengan pasangannya. Seorang ayah punya masalah dengan ibunya, ibu ada masalah dengan ayahnya, anak suka dibawa-bawa, suka dipengaruhi, ya. Akhirnya sikap hormat dari sang anak kepada ayahnya berkurang misalnya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin ataupun mukminah, ya. Dan itu ya, dimulai dari didikan yang baik dari ayah, dari ibunya. Mereka harus sepakat, walaupun mereka ya suka berantem, ya, di depan anak tetap baik. Kalau mau smackdown, masuk ke kamar, kunci pintu, anak gak usah tahu. Ya.
sampai ranjang patah-patah, ya udah anak gak usah tahu. Ya. Pas keluar ya senyum-senyum aja di depan anak. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua. Ya. Jangan sampai ya, anak-anak terdidik dengan keras, dengan kasar, sehingga kurang empati di dalam dirinya. Juga tumbuh menjadi anak yang pemarah, anak yang stres, anak yang arogan, ya, karena melihat sikap dari orang tuanya, entah dari ayah ataupun dari ibunya. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan setelah sholat Isya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita terangkan ya, apa yang dikatakan oleh Syekh. Pilar yang kelima di dalam pendidikan anak adalah wa min raqaizi tarbiyatil abna ar-rifqu wal lutfu bihim wa muamalatuhum birrahmati wal ihsan wal hadru wal bu'du 'anil ghildati wasyiddati wal jafa. Termasuk di antara perkara penting di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan anak adalah bersikap murah hati dan lemah lembut kepada mereka dan bermuamalah dengan mereka dengan penuh rahmat dan kasih sayang, ihsan, ya, kebaikan, serta ya, berhati-hati dan menjauhi sikap kejam, keras, lagi antipati, tidak punya empati. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada di dalam sesuatu, melainkan ia akan menghiasi sesuatu tersebut. Ya, sesuatu yang baik bila diiringi dengan kelemah lembutan akan menjadi tampak lebih baik dan tampak lebih indah lagi. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan ketika kelembutan itu hilang, kita melakukan sesuatu tanpa adanya kelembutan, maka itu akan menghinakan sesuatu tersebut. Dan rahmat serta kasih sayang ini sejak mereka kecil, ya. Fa innaha sababun liqurbil abna min abaihim. Kelemah lembutan seperti ini menjadi sebab kedekatan anak-anak dengan ayah mereka, ya, termasuk dengan ibu mereka. Hanya saja biasanya kalau ibu-ibu rata-rata memang sudah lembut kepada anak-anaknya. Ya, terkadang ayah karena merasa dia seorang lelaki, ya, atau mungkin juga terkadang ya sudah banyak masalah di luaran sana. Bahkan walaupun berbagai macam masalah di luaran harus dipaksa untuk bisa bijak dan tersenyum, tetapi ketika sudah sampai di rumah dia melepaskan ya kekesalannya, terkadang anak-anaknya yang jadi korban. Ya, maka ini adalah kezaliman. Justru ketika kita bisa tetap menahan diri, ya, bersikap lemah lembut kepada orang lain, tentu istri dan anak-anak kita merupakan orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan kelembutan kita. Dan kelembutan itu yang akan menjadikan seorang ayah dekat dengan anak-anaknya. Wa mahabbatuhum lahum, yang menyebabkan anak-anaknya mencintai ayah tersebut. Ma'a wujudi hadzal qurbi wa hadhil mahabbah yashalu taujihul abna lil khair.
ketika anak sudah dekat, ketika anak sudah erat hubungan dengan sang ayah, maka dengan sendirinya ayah itu akan lebih mudah di dalam menasehati anak-anaknya, di dalam mengarahkan kepada kebaikan itu mudah dibandingkan ya, ayah yang sudah pergi ketika ya, anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur ya. Atau kalaupun pulang anaknya masih bangun, dia tidak mau menyapa anaknya saking lelah atau capeknya, sehingga anaknya pun tidak mau dekat-dekat dengannya. Maka kalau seperti ini hubungan antara ayah dan anak, ya bagaimana ia akan mengajarkan kepada anaknya kebaikan, bagaimana anaknya akan mendengarkan perkataannya ya. Jika tiba-tiba dilakukan, kamu harus begini, kamu harus begitu, padahal tidak ada kedekatan selama ini ya, tidak ada hubungan emosional yang terbangun di antara keduanya, maka akan sulit bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Namun ketika dekat, maka hadzal qurbu wa hadhil mahabbah ya, kedekatan ini dan kecintaan ini yashalu taujihul abna lil khair, memudahkannya untuk menasehati dan mengarahkan sang anak kepada kebaikan. Wa tatayassarun nasihah lahum, mudah bagi sang ayah untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Wa kadzastijabatuhum wa qabuluhum laha, dan bagi anak pun akan lebih mudah untuk menerima nasihat itu, lebih mudah untuk mempercayai perkataan ayahnya dan menjalankan apa yang dipesan-pesankan oleh ayahnya ketika kedekatan ini sudah terbangun. Wa qad takatsaratin nusus min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bayani hadhihi rakizah. Sungguh kalau kita amati, kalau kita teliti, takasaratin nusus, sangat banyak nas-nas min sunnatin Nabi ya, dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bibayani hadhihi rakizah, yang isinya menerangkan tentang pilar ini, tentang kelemah lembutan dan kasih sayang ini. Faqad jaa an Abi Hurairah radhiyallahu an, di antaranya apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah suatu ketika beliau mencium Al-Hasan putranya Ali, semoga Allah meridai keduanya. Wal Aqra bin Habis jalisun indahu, dan waktu itu ada Al-Aqra bin Habis sedang duduk di dekat Nabi. Al-Aqra bin Habis ini dari Bani Tamim ya, yang mereka itu dikenal dengan sikap keberanian dan kedermawanan mereka, jago perang, sehingga ya, mereka Bani Tamim ini dilaqab atau digelari dengan Qalbul Malik ya, hati para raja, hati para penakluk ya. Karena mereka terbiasa, terdidik dengan ya keras, sehingga menjadi orang-orang yang ya, pemberani di dalam berperang ya. Ketika Al-Aqra bin Habis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, cucunya, maka Aqra yang duduk di situ mengatakan, innali asyaratan minal walad, wahai Rasul, saya punya 10 anak laki-laki, ma qabbaltu minhum ahada, enggak ada yang pernah saya cium seorang pun dari mereka. Ini karena orang-orang bangsa Arab itu dulu ya sampai seperti itu, menganggap sikap kesatria ya, pemberani itu kalau tidak lemah lembut, bahkan sampai sama anak sendiri nyium itu gengsi. Gak tahu kalau sama istri, kalau sama anak gak mau dia ya.
Gengsi. Ya maksudnya di depan, ya. Kalau di hadapan umum itu mereka menjaga ya, sikap-sikap seperti itu. Ya. Sama anak juga nggak mau. Jadi dikiranya itu adalah bagian dari ar-rujulah, sikap kelelakian, kejantanan. Gitu. Maka dia katakan, 10 anak saya laki-laki, wahai Rasul, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memandangnya. Waqal, kemudian Rasul bersabda, man la yarham la yurham. Aqra, ya. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang dia tidak penyayang kepada makhluk, maka Allah tidak akan menyayanginya. Ya. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang adalah ya anakmu. Kalau anakmu saja tidak engkau sayangi, engkau enggan untuk menciumnya hanya demi menjaga ya, kewibawaan, ya, bagaimana Allah akan menyayangimu? Ya. Nabi juga mengatakan, man yuhramur rifqu yuhramul khair. Siapa yang dirinya diharamkan dari kelemah lembutan, maka dia diharamkan dari kebaikan. Maksudnya sikap lemah lembut ketika tidak ada di dalam jiwa seseorang, ya maka banyak kebaikan yang tidak ada di dalam dirinya. Dia kehilangan suatu kebaikan. Gimana kalau bawaan kita sudah seperti itu? Ya dilatih. Ya, dilatih. Supaya bisa bersikap lemah lembut. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal ilma bita'allum. Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Dikatakan oleh para ulama dahulu seperti itu. Ya, sesungguhnya ilmu didapati dengan ta'allum, ya dengan belajar, dengan membiasakan diri untuk ngafal, untuk baca. Enggak ada orang tiba-tiba langsung jadi pintar. Ya. Ta'allum dulu, belajar. Wal hilmu bitahallum. Demikian juga kelemah lembutan bisa didapati dengan cara tahallum, melembut-lembutkan diri, membiasakan diri untuk bersikap lemah lembut. Ya. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Di dalam hadis dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, jaa a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang A'rab, orang Arab Badui, adab pedalaman, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, waqal, dan dia mengatakan, tuqabbiluna sibyan, loh kalian itu ya, orang muslim itu suka mencium anak-anak. Fama nuqabbiluhum. Kami itu enggak pernah nyium anak-anak. Yang namanya lelaki ya enggak cocok gitu, enggak pantas. Ngomong anak, nyium anak. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Awa amliku lak an naza'allahu min qalbika rahmah. Kalau engkau bersikap seperti itu, ya bagaimana aku bisa ya, mengajarimu kelemah lembutan ketika Allah sudah hilangkan kelemah lembutan itu dari hatimu. Jadi jangan sampai menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu yang ghildah, yang terlalu keras sikap kepada anak-anak. Bahkan seharusnya apalagi suami yang menjadi orang yang sebaik-baik akhlaknya kepada istri dan anaknya. Karena suami terbaik, bahkan mukmin terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling baik juga sikapnya kepada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya.
Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang ahsanuhum akhlaqa atau ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin tinggi tingkat imannya, semakin baik akhlaknya. Semakin sering ngaji, ya semakin lemah lembut kepada istrinya. Semakin baik tutur katanya kepada tetangganya. Semakin bagus hubungannya dengan saudara-saudaranya, silaturahimnya, bukan kebalik. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi juga mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Al-Imam Al-Mubarak Al-Furi mengatakan, wa dzalika lidilalatihi ala husnil khuluq. Kenapa? Karena sikap lelaki yang bersikap baik kepada istrinya, termasuk juga bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya, ini adalah dilalah, dalil atau bukti ala husnil khuluq, memang dia berakhlak baik. Memang akhlaknya baik sehingga dia bisa bersikap seperti itu kepada anaknya dan juga kepada istrinya. Dan sekali lagi, bersikap baik, bersikap lemah lembut itu bukan berarti tidak boleh yang menghukum anak-anak. Hanya saja asal di dalam muamalah, di dalam bergaul dengan siapapun, apalagi dengan anak-anak kita, adalah kelemah lembutan. Itu yang harus didahulukan dan itu yang harus diutamakan. Bahkan ketika anak melakukan kesalahan, juga harus ta'ani, harus pelan-pelan, tidak langsung menyalahkan. Apalagi terkadang sebagian kita orang tua itu ada yang memaksakan anaknya dengan ukuran dia ketika kecil misalnya. Kamu cuma gitu aja nggak bisa. Bapak itu waktu kecil ngarit, ngangon kambing, bisa begini begitu. Ya nggak bisa bandingkan seperti itu. Kadang sebagian kita ketika melihat anak tidak bisa melakukan sesuatu yang menurut kita sederhana, kita salahkan. Masa sih nggak bisa cuma gitu aja, cuma baju kebalik aja nggak bisa benerin. Mereka anak-anak, dan anak-anak itu adalah anak-anak, bukan orang dewasa yang tubuhnya kecil. Mereka anak-anak, kita dewasa. Bagi orang dewasa mungkin itu kelihatan sederhana, kelihatan simpel. Bagi anak-anak mungkin itu sulit. Bagi anak-anak untuk mandi itu repot, sulit. Atau mereka tidak suka. Orang tua yang mengajarkan dengan baik. Demikian juga di dalam hal-hal yang lain. Ketika ngajari mereka ngaji, kita usahakan orang tua yang ngajari. Ketika kita memiliki kesempatan, kedekatan dengan mereka, ajari mereka iqra, ajari mereka untuk bisa membaca Quran, dan ajari tentu dengan kelemah lembutan. Karena seringnya kita lupa, padahal kita juga dulu waktu awal-awal belajar susah. Mungkin guru kita juga jengkel gitu. Tapi sabar dia sampai kita akhirnya bisa. Nah, sekarang kita praktekkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mengajari mereka dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran. Sebagaimana kita orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah tua juga lebih senang diperlakukan dengan kelemah lembutan, demikian juga yang dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Syekh. Pilar yang kelima dari tarbiyatul abna, pendidikan anak itu adalah
berusaha untuk bersikap lemah lembut dan berbuat baik, ya, penuh kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya, kita cukupkan dengan poin atau pilar yang kelima dari kitab Rokaiz fi Tarbiyatil Abna ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk senantiasa bersabar dan bersemangat di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik, saleh dan salehah, dan Allah berikan taufik kepada anak-anak kita, ya, agar mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah, ya, beribadah dengan mentauhidkan Allah dan juga berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia nantinya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.